Dari Rangkamu udah jelas kita cuma tim dari sampai mobil dibawa supirnya di belakang itu sampai ngerampok namanya. Merampas truk di jalan, 4 orang debt collector diringkus polisi dan ditetapkan menjadi tersangka. Pengejaran hingga tertangkapnya tersangka berlangsung menegangkan. Sempat terjadi kejar-kejaran dan baru berhasil setelah diblokade di pintu tol Semarang. Seluruh tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan insentif di Mapolres Pekalongan, Jawa Tengah. Suasana menegangkan terjadi saat penangkapan 3 dari 4 tersangka pelaku perampasan truk dengan nomor polisi G1508ND di pintu tol Kali Kangkung, Semarang. 4 pelaku yang mengendarai 2 mobil dan membawa kabur 1 truk dihentikan paksa oleh aparat kepolisian. Sempat terjadi adu mulut dan nyaris terjadi kericuan karena pemilik truk, Heru Kundimarso, tidak terima truknya diambil paksa oleh beberapa orang ini. Kawanan pelaku ini mengaku dari debt collector atau penagih hutang atau angsuran. Seluruh tersangka pelaku langsung dibawa ke Polres Pekalongan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif. Tersangka yang sudah ditahan adalah DP alias DM, warga desa Bojong Bata Pemalang, AF alias UU, warga desa Wonotunggal Batang, dan AM, warga desa Proyonanggan Utara Batang, Jawa Tengah. Tersangka pelaku yang masih DPO atau buron adalah S, warga desa Karangasem Selatan, Batang. Di hadapan petugas, tersangka mengaku sebagai debt collector dari PT Manunggal dan mengatasnamakan Asia Finance. Mereka mencegat 1 unit truk di Jalan Raya Wiradesa Pekalongan, Kamis 28 Mei. Kasat Reskrim Polres Pekalongan AKP Poniman menyebutkan pihaknya menerima laporan perampasan truk lalu segera mengejar para pelaku. Kawanan tersangka berhasil ditangkap dengan memblokade saat di tol arah Semarang. 3 tersangka masih menjalani pemeriksaan, sedang 1 masih dalam pengejaran. Disebutkan untuk tersangka lain masih diselidiki karena ada 2 kelompok dengan 2 mobil. Tersangka dijerat dengan pasal 368, 363, dan 378 dengan ancaman 7 tahun penjara. Barang bukti yang diamankan adalah truk yang dibawa kabur dan 2 mobil yang digunakan pelaku untuk merencanakan aksinya. ada keterlambatan. Keterlambatan angsuran. Iya, Mbak. Sampai berapa bulan nih? 5 bulan, Mbak. Kalau masih di order atau apa modelnya? Saya dari PT-nya PT yang Manunggal, saya mandiri. yang mengorder untuk mengambil itu. Enggak, Memang kerjasama itu seperti itu ya. ya dari Banan menyerahkan ke PT, PT menyerahkan ke kita. Pemilik truk Heru Kundimiarso didampingi kuasa hukumnya Agus Wijanarko menyebutkan bahwa truk miliknya dirampas saat sedang dibawa sopirnya. Saat dirampas, sang supir sempat mempertahankan dan bahkan melompat ke atas truk ikut agar kendaraan tidak hilang. Pihaknya juga mengapresiasi kecepatan aparat saat menerima laporan dan berhasil menangkap para pelaku tersebut. Perampasan ini sangat merugikannya karena dia sebenarnya ditawari keringanan kredit selama masa pandemi COVID-19. Diakui sejak bulan Maret angsuran belum dibayar penuh, hanya sebagian saja sesuai kesepakatan. Namun pemilik truk kaget karena tiba-tiba truk miliknya dirampas oleh orang yang mengaku debt collector ini. Dirinya berharap agar para pelaku dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Menangkap jaringannya sehingga kami bisa mengungkap ini, dan untuk para pelaku kami kenakan pasal 368, 363, kemudian juga bisa ke 378 dengan ancaman masing-masing 5 tahun dan 4 tahun. Kemudian kita masih dalam proses sidik. Kemudian Berapa orang tersangkanya? tersangka saat ini kami baru 3 orang. Baru 3 orang. Iya, baru 3 orang. Apa masih ada tersangka lain yang belum tertangkap? Ya, kami masih melakukan pengejaran oleh tersangka-tersangka yang lain karena di sini ada 2 kelompok yang melakukan perbuatan tersebut. Saya juga tidak paham kenapa ini bisa terjadi karena kalau dianggap tunggakan karena saya dalam hal ini atas yang kendaraan atas nama istri saya itu sedang mengikuti program relaksasi penundaan pembayaran atau angsuran. Selama program relaksasi ini juga sejak bulan Maret tidak pernah ada tagihan dari pihak leasing. Makanya kalau dianggap kita menyalahi aturan dan sebagainya, saya juga tidak paham. Apalagi kendaraan dirampas di tengah jalan itu juga tidak diperkenankan dalam Undang-Undang Bodesia.
Saya berharap bahwa ini ditindak secara hukum, diproses, karena ini adalah pelanggaran, jelas-jelas pelanggaran hukum di depan mata, aksi premanisme para debt collector. Saya mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Polres Pekalongan dengan memeriksa pihak dari kami pengadu begitu mengenai perampasan atau perampasan kendaraan yang sedang lewat di jalan begitu oleh debt collector. Kami akan memantau terus karena persoalan ini jika dibiarkan itu akan membuat takut para pengusaha gitu terkait dengan hubungan dengan pihak jasa keuangan atau jasa pembiayaan begitu. Tim Liputan KJN TV melaporkan.